Baik, kita mulai Nah. saja ya, sahabat. Iya, iya. Nah, ini Silakan. tadi Iya, Ibu, silahkan Ibu. Ya, berharap Neng Yus membuka, namun ternyata ada kesibukan sementara di BKD. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Waalaikumsalam selamat warahmatullahi siang. wabarakatuh. Selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga sama-sama. dilancarkan full sampai 29 hari ke depan, insya Allah, amin. Amin. Baik, seperti penyampaian saya di grup e-modul, bahwasannya hari ini insya Allah kita akan praktek membuat soal online yang akan kita masukkan ke e-modul. Jadi insya Allah sahabat, hari ini pertemuan ketiga kita Zoom, insya Allah besok juga kita Zoom. Mudah-mudahan sudah kelar draftnya, jadi besok sudah bisa dipraktekkan untuk diinput di Book Creator. Jadi besok kita praktek untuk ke Book Creator, terus kemudian hari kelima itu kita lanjut praktek, ya kita lanjut praktek. Jika ada kendala, nanti tetap saya akan nyimak grup Telegram, ya meskipun lewat Zoom. Oke, baik, kita langsung saja. Jadi ini prakteknya menggunakan laptop ya, sahabat. Kita langsung buka drive kita, ya. Saya buka drive Gmail dulu. Nah, saya izin share screen ya, saya share screen. Ya, silahkan Bu. Sudah tampak ya sahabat? Sudah. Oke, baik. Sudah. Nah, tampilannya seperti ini. Saya yakin semuanya sahabat sudah memiliki akun Gmail. Jadi langsung saja buka drive kita di sini yang ada tanda titik-titik, ada 9 ya. 9. Ya, kita buka 12. drive. Kemudian klik tanda ikon tambah atau baru. Nah, di sini ada folder, upload file, upload folder, Google Dokumen, Google Spreadsheet, Google Slide, Google Formulir. Jadi kita pilih Google Formulir, kemudian formulir kosong. Kita klik. Nah, seperti ini ya sahabat. Ada formulir tanpa tanda formulir tanpa judul. Nah, kita tuliskan di sini misalkan soal latihan ya, atau soal ulangan harian ya. Dari sahabat saja, apakah bentuk soal ini soal latihan, soal ulangan, atau soal semester, atau soal mid semester. Jadi di sini adalah judul. Perhatikan yang di pojok kiri atas, ini masih formulir tanpa judul, kita klik saja. Nah ini ya, jadi otomatis akan sama judulnya ya, soal latihan, soal latihan. Nah untuk di bagian deskripsi, ini kita bisa ketikkan nama kita ya, nama guru atau nama yang membuat form ini. Misalkan saya tuliskan di sini nama saya. Nah, seperti ini ya. Nah, kemudian di sini ada pertanyaan tanpa judul. Jadi yang pertama itu biasanya nama ya, sahabat. Nama untuk siswa ya. Nama siswa. Nah, untuk nama siswa ini kita bisa memilih
jawaban singkat ya. Di sini kan ada jawaban singkat, paragraf, pilihan ganda, kotak centang atau drop down. Nah, apabila siswa sendiri yang akan menuliskan namanya, maka kita pilih jawaban singkat. Namun, apabila kita sudah menyiapkan namanya ya, karena kita biasa menyiapkan nama-nama siswa, kita pilih misalkan drop down ya. Contoh saya menyiapkan nama-nama siswa, ini nama siswa saya copy saja. Jadi nama siswa saya langsung setelah copy tadi, saya paste ke bagian opsi. Nah ini, jadi ada 31 siswa. Ya, jadi ada 31 siswa. Nanti ketika kita pilih drop down, maka siswa akan memilih namanya sendiri. Berbeda dengan jawaban singkat. Kalau kita pilih jawaban singkat, maka siswa akan menulis namanya sendiri. Untuk bagian nama, apakah sudah bisa dipahami, sahabat? Di sini wajib isi ya. Klik wajib isi. Ya, ketika kita klik wajib isi, kemudian siswa kita atau anak-anak kita tidak mengisinya, maka tidak akan bisa lanjut ke soal berikutnya. Seperti itu. Ada pertanyaan di sini? Jadi ini tadi saya menggunakan pilihan drop down karena saya mengetikkan nama siswa. Jika siswa yang menulis sendiri namanya, maka kita pilih jawaban singkat. Jadi siswa nanti akan menulis namanya sendiri. Seperti itu. Selanjutnya, setelah nama, itu biasanya adalah kelas. Kita pilih di sini ada tanda tambah, tambahkan pertanyaan. Nah, ini pertanyaan kedua, misalkan kelas. Sama halnya yang tadi, apabila siswa menuliskan sendiri kelasnya, maka kita pilih jawaban singkat. Apabila kita sudah menuliskan kelasnya, maka kita pilih drop down. Sebagai contoh, karena tadi yang bagian nama sudah drop down, saya coba jawaban singkat. Ya, seperti ini ya sahabat. Nah, di jawaban singkat ini, di sini ada tulis, di bawahnya kelas ini ada tulisan yang terbaca, teks jawaban singkat. Ini kita bisa klik tanda titik 3, ini deskripsi. Misalkan di sini tuliskan nama kelas. Dalam kurung, misalkan saya ya, SMA itu kan banyak kelasnya. Contoh 10, misalkan 12 MIPA 1. Seperti ini. Ya, kemudian wajib isi. Nah, jadi nanti di tampilannya setelah kelas ini, nanti siswa kita akan membaca, tuliskan nama kelas, contoh 12 MIPA 1, berarti mereka akan menuliskan dengan menggunakan huruf kapital. Ya, karena contohnya di sini huruf kapital. Selanjutnya, setelah kelas, biasanya apa ya sahabat setelah kelas? NIS ya? Atau tidak usah, kita sampai kelas saja, jadi nama dan kelas. Di sini pertanyaan 1 nama, pertanyaan kelas 2 ya. Jadi selanjutnya karena ini nanti soal akan kita acak, maka kita pilih tambahkan bagian. Ada di ini bagian ini ya. Ada seperti garis datar 2, itu kita klik. Tujuannya apa? Ketika kita mengacak soal, maka nama dan kelas ini tidak akan teracak. Ya, yang teracak hanya soal saja. Oke, baik, kita mulai klik ini. Nah, ini ya, bagian 2. Ini tertulis setelah bagian 1 lanjut ke bagian berikutnya ya, bagian 2. Misalkan ini bagian tanpa judul, di sini soal jawablah
answer the question, atau choose ya, pilih. Choose the best response ya. Maksudnya ini adalah pilihlah jawaban yang paling baik, yang paling benar berdasarkan pertanyaan, ya. Jadi Bapak Ibu bisa menuliskan di sini, pilihlah jawaban yang tepat atau pilihlah jawaban yang benar. Setelah itu, kita pilih tanda tambah untuk soal, ya. Nah, ini seperti ini. Tanda tambah. Misalkan saya ketikkan soal, what titik-titik your name. Ya, seperti ini. Kemudian pilihannya adalah pilihan ganda. Jadi misalkan pilihan pertama itu saya tuliskan are, is, am, was, where. Jadi untuk saya itu sahabat ya, karena SMA itu ada 5 pilihan ya, ada 5 pilihan. Nah, bagaimana caranya untuk memberikan kunci jawaban ya? Bagaimana caranya untuk memberi kunci jawaban dari pertanyaan ini? Jadi di sini perhatikan ya sahabat, di sini tidak usah diberikan nomor, misalkan nomor 1. Jadi di sini tidak usah diberikan angka 1 seperti ini. Mengapa? Karena soal ini akan kita acak. Jika kita acak akan tampak aneh apabila nomor 1 itu berada di urutan terakhir. Seperti itu. Jadi ini kita akan merubah menjadi kuis sehingga nanti akan muncul letak kunci jawabannya. Kita klik setelan. Di sini perhatikan ya sahabat, ada umum, ada presentasi, ada kuis. Kita bahas dulu umum. Di sini kalau kita ingin mengumpulkan alamat email anak-anak kita, kita centang. Jika tidak, tidak usah. Kemudian perlu masuk ya. Ketika masuk, siswa kita itu diberi batasan misalkan 1 kali menjawab. Maka ketika anak-anak kita mau menjawab kembali, maka tidak akan bisa kembali masuk. Karena kita batasi 1 kali menjawab. Jadi untuk settingan batasi ke 1 menjawab ini ketika digunakan untuk soal ujian. Ya, misalkan ulangan harian atau ujian semester. Karena kita tidak akan direpotkan dengan masuknya nama yang double ke link drive kita. Seperti itu. Contoh misalkan saya batasi 1 tanggapan saja. Kemudian kita klik presentasi. Nah ini ya sahabat, tampilkan status progres, kemudian acak urutan pertanyaan. Kita klik acak karena kita memang berniat untuk mengacak. Kemudian kuis. Nah, di sini. Di sini kita klik ya, kita klik jadikan ini sebagai kuis ya. Rilis nilai segera setelah setiap pengiriman. Jadi di sini setelah kita kirim, maka anak-anak kita itu akan mengetahui nilainya. Kemudian anak-anak kita bisa melihat pertanyaan yang tak terjawab, bisa juga jawaban yang benar, bisa juga nilai poin. Apabila kita tidak ingin menampilkan jawaban yang benar, maka kita tidak berikan tanda klik di sini atau tanda centang. Namun, jika kita ingin anak-anak kita mengetahui jawaban yang benar, maka kita berikan tanda centang. Kemudian klik simpan. Nah, setelah simpan, di sini jangan lupa wajib isi. Nah, ini wajib isi ya. Kemudian di sini kita klik kunci jawaban. Nah, kunci jawaban daripada what titik-titik your name, ini yang benar adalah what is. Ya. Jadi kita klik seperti ini. Dan jangan lupa berikan poin. Jadi rencana kita akan membuat 5 soal. Ya. Kita akan membuat 5 soal. Jadi kita perkirakan
soal itu misalkan nilainya 100, maka kita berikan poin 20. Seperti ini. Nah, selanjutnya di sini ada tambahkan masukkan jawaban. Nah, ini. Di sini ada jawaban yang salah, ada jawaban yang benar. Misalkan siswa kita menjawab salah, misalkan kita beri respon ya. Misalkan sorry ya. Maaf. Misalkan kalau jawaban yang benar misalkan luar biasa atau hebat seperti itu. Misalkan saya kasih di sini great. Nah, ini. Kemudian simpan. Nah, untuk masukan untuk jawaban yang benar atau masukan untuk jawaban yang salah tidak wajib ya. Tidak wajib kita isi. Ini hanya untuk seru-seruan. Biasa siswa kita itu suka ketika kita memberikan respon seperti itu. Nah, ada yang mau ditanyakan sahabat di sini? Sampai di sini paham? Ya, masih paham. Ya, jadi menentukan dulu kunci jawabannya, kemudian memberikan poin. Untuk pemberian poin itu apabila 100 nomor, kalau 10 nomor berarti kita berikan nilai poin 10, seperti itu. Kemudian untuk masukan untuk jawaban yang benar dan salah itu tidak wajib. Kemudian kita pilih selesai. Nah, selanjutnya untuk soal tadi kita sudah set diacak, sekarang untuk set opsi. Jadi opsi juga bisa diacak ya. Silakan klik tanda titik 3 di bagian bawah ini, kemudian acak urutan opsi. Nah, jadi ini nanti tampilannya akan teracak untuk siswa kita. Oke, soal nomor 1 sudah selesai. Lanjut soal nomor 2. Nah, misalkan bagaimana kalau soal itu dalam bentuk gambar, ya? Misalkan di sini saya buat soal what is it, ya? Apa ini, ya? Misalkan saya pilih gambar. Gambar ini kita bisa mengunggah ya, mengunggah dari laptop kita, bisa juga dari Google penelusuran gambar, atau dari Google Drive, atau langsung dari kamera, seperti itu ya. Contoh misalkan Google penelusuran gambar, misalkan kursi. Kita pilih ya. Kita pilih salah satu gambar kursi, kemudian sisipkan. Nah, what is it? Nah, ini gambar kursi. Misalkan saya pilih untuk pilihannya ada table, chair, cupboard, table, chair, cupboard, misalkan tablet. Ini contoh saja ya sahabat. Nah, caranya sama dengan yang tadi. Klik kunci jawaban. Skornya, poinnya 20. Kemudian pilih jawabannya. Chair. Tambahkan jawaban. Misalkan jawaban yang salah. Sorry. Jawaban yang benar. Misalkan powerful. Ya, seperti itu. Simpan. Nah, ini. Jadi untuk sahabat, misalkan matematika, untuk soal matematika itu biasanya kita gunakan dalam bentuk gambar. Jadi kita gunakan snipping ya. Kemarin sudah saya berikan panduannya untuk mengambil gambar dalam bentuk Word itu kita bisa memanfaatkan snipping tool. Sudah 2 nomor, kita lanjut lagi.
soal nomor berikutnya. Misalkan ya, rubahlah kalimat ini menjadi dalam bentuk positif. Misalkan Siti, misalkan dalam bentuk gambar ya. Saya buat dulu di Word. Ini ya. Ini dalam bahasa Inggris adalah kalimat negatif. Saya akan merubah dalam bentuk gambar. Saya gunakan snipping tool. Kita cari saja di pencarian. Ini seperti ini yang gambar gunting ya. Nah, tampilannya seperti ini. Kemudian new. Nah, seperti ini ya. Ini sudah dalam bentuk gambar. Kemudian kita simpan. Ketika menyimpan, jangan lupa di mana letak foldernya ya. Bisa diganti nama, misalkan soal nomor 3. Aduh, sepertinya out ya sahabat ya. Ini, change the sentence in positive form. Saya gunakan gambar kembali. Pilih gambar, kemudian cari yang ada di laptop kita. Nah, hasilnya seperti ini ya. Rubahlah kalimat change the sentence in positive form. Jadi disuruh merubah menjadi kalimat positif. Caranya sama, wajib isi, kemudian acak untuk opsi, kunci jawaban, poinnya 20, ya. Tambahkan masukan jawaban. Di sini boleh juga ikon ya, cuman ini karena di laptop biasa kalau kita gunakan HP itu biasa ada ikon sedih seperti itu. Kemudian jawaban yang benar bisa kita ikon bahagia atau apa gitu. Kemudian simpan. Oke, sudah berapa nomor sahabat? Ada 1, 2, 3 ya. Sudah 3 nomor. Dua nomor lagi.
Kita tambah lagi halaman. Y titik-titik. Pilihan ganda. Wajib isi jangan lupa ya sahabat, selalu diklik. Acak urutan opsi ini hanya option saja, boleh diacak, boleh tidak. Kunci jawaban, pilih, kemudian berikan poin. Oke, sudah 4 nomor, tinggal 1 nomor lagi. Wajib isi, acak, kunci jawaban, berikan skor. Misalkan tambahan masukan jawaban saya kosongkan saja. Kemudian untuk mengetahui tampilannya, ya, untuk mengetahui tampilan, kita bisa klik pratinju atau yang seperti ikon tanda mata. Nah, seperti ini. Jadi nanti tampilan di siswa kita adalah seperti ini ya. Ya. Kelas, nama, kemudian setelah itu setelah memilih nama, setelah menuliskan kelas, baru berikutnya. Seperti ini. Jadi ini tampilan pada siswa kita. Jawab coba. Jangan benar semua, kita coba. Saya coba jawab. Nah, kemudian kirim. Lihat skor. Nah, lihat skor di sini sesuai dengan yang kita set tadi, maka poinnya akan tampak. Jadi ini, dari 5 nomor, dari poin 100, yang saya pilih atau yang saya jawab benar hanya 1. Jadi nilainya cuma 20. Oke, baik sahabat, ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Ibu Nida, silakan. Sambil praktek atau bagaimana ini tadi? Iya, sambil praktek. Oh ya, alhamdulillah. Selamat bergabung Bu Leddiana Huta Barat. Selamat siang. Selamat siang juga, Bu. Iya, selamat siang. Ya, silakan Ibu. Ada yang mau ditanyakan? Sebelum kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu memperpendek link. Ya, memperpendek link. Jadi ini tadi tampilannya. Nah, di sini ya sahabat, untuk mengetahui respon, ya, tadi kan saya sudah menjawab. Nah, di sini jawaban, kita klik jawaban untuk mengetahuinya.
Ya. Kemudian pilih membuat spreadsheet. Nah, kemudian buat spreadsheet baru. Buat. Nah, ini tadi ya. Nah, ini saya pilih nama atas A. Aninandita. Ini ya. Nah, ini. Nah, bagaimana apabila kita mau men-set, misalkan kita memberikan batasan waktu kepada anak-anak kita, bahwasanya nak ini pengerjaannya hanya 60 menit ya, pengerjaannya hanya 60 menit. Maka ketika 60 menit kita bisa mengunci jawaban kita ya, ini nih. Ini menerima jawaban, kita klik seperti ini. Tidak menerima jawaban. Maka secara otomatis siswa kita ketika akan mengirimkan, maka tidak akan bisa terkirim. Karena kita sudah batasi ya, tidak menerima jawaban. Seperti itu. Nah, misalkan Bapak Ibu ingin menjadikan kolaborator juga bisa. Contohnya kayak saya ini kan mengajar di SMA. Mengajar di SMA itu banyak kelasnya, jadi biasa kami berbagi untuk soal. Misalkan soal ada 50, misalkan nomor 1 sampai 25 saya yang membikin, kemudian yang 26 sampai 50 itu teman saya. Maka link ini akan bisa dibuka oleh teman saya dengan cara ya, di sini nanti, di sini ya bagian kirim. Nah ini ya sahabat, tambahkan kolaborator. Tambahkan kolaborator. Misalkan siapa ya, Ibu Sri atau siapa? Coba di kolom chat tuliskan emailnya Ibu, saya jadikan kolaborator. Maka nanti link ini akan masuk ke email Ibu. Boleh misalkan yang hadir semua di sini, boleh kirim di kolom chat, nanti saya tambahkan menjadi kolaborator. Boleh, silakan. Di kolom chat saja ya. Sudah, Bu. Oh iya, Bu Sri, oke. Ibu Nida, saya copy dulu. Nah, di sini. Ya, Ibu Nida, saya tambahkan kolaborator. Nih. Kemudian. Ya, Bu. Jadi Ibu Nida di sini nanti akan menerima ya di email Ibu itu sebagai editor. Sebagai editor berarti Ibu bisa menambahkan soal yang saya buat ya. Misalkan teman di sekolah kan biasa begitu Bu ya. Kalau misalkan yang mengajar di SMP atau SMA mungkin berbagi soalnya. Misalkan saya buat contoh soal nomor 1 sampai 25. Terus kemudian teman yang lain lagi membuat soal nomor 26 sampai selanjutnya, seperti itu. Lanjut lagi, saya tambahkan kolaborator Ibu Sri. Ibu Sri. Pak Susanto juga saya tambahkan. Masih ada lagi? Nggak ada ya? Nah, ini jadi nanti Ibu Nida, Ibu Sri, Pak Susanto nanti akan menerima email ya. Oke, jadi di sini editor. Nah, kemudian di sini editor akan dapat melihat dan menghapus jawaban formulir. Jadi nanti
Ibu Nida, Ibu Sri, dan Pak Susanto bisa mengedit, bisa mengganti, bahkan mendelete dari soal yang sudah saya buat. Seperti itu. Saya pilih kirim. Boleh dicek di emailnya. Silakan. Ya, belum, Bu. Mungkin proses sekali ya. Ada ya? Belum, belum. Oh, belum. Mm-mm. Sudah ada yang berhasil? Ibu Nida atau Pak Nov? Belum, kalau saya belum, Bu. Belum. Belum, belum. Belum terbuka Belum, emailnya Ibu. atau gimana, Bu? Udah dibuka, tapi belum masuk. Oh iya. Belum ada yang masuk, Ibu, di kotak masuk. Pak Nov, gimana Pak Nov? Ada? Sama kayaknya belum juga. Ibu Sri, gimana? Ada, sudah ada masuk di emailnya? Ada, Bu. Ya? Saya buka, tapi belum ada di laptop. Sudah saya buka di laptop, tapi belum ada email yang masuk. Belum ada. Biasanya kalau sama temen, saya dikirimin itu linknya, Bu. Nanti dari linknya itu baru saya buka. Dikirim lewat Coba WA. Bu Sri, maaf Linknya saya dikirim ini nggak lewat pakai WA. speaker, boleh via chat, Bu. Saya via chat ya. Bisa direspon lewat kolom chat. Ibu Nida, boleh respon lewat Ya, chat. Bu. Tentang email saya udah masuk apa belum gitu ya? Di Emailnya kan, Bu? kolom chat ini, di kolom chat Zoom. Apakah email saya sudah masuk? Belum, saya lagi buka draft tapi belum masuk, Bu. Udah dari di awal. emailnya, Bu, di email. Coba di email. Pak Devinta, gimana? Di Gmail kan, karena saya buka kasih Gmail, berarti saya buka Belum, Gmail kan? Ibu. Iya, Belum. belum. Di kotak masuk saya cek, belum ada yang masuk. Iya, sama. Saya juga belum. Iya, oke. Oke, enggak apa-apa, nanti coba saya kirim linknya. Nanti apakah Ibu Sri, Pak Dev, dan Ibu Nida bisa membuka apa enggak ya? Tapi yang jelas caranya untuk kolaborator sudah bisa ya? Insya Allah. Ya, bisa. Ya. Iya, bisa. Oke, baik. Selanjutnya ini tadi untuk menjadikan kolaborator di formnya. Lantas bagaimana jika kita ingin menjadikan sahabat kita, teman kita menjadi kolaborator untuk mengetahui atau melihat hasil ya, hasil atau hasil dari jawaban anak-anak kita ya. Tadi di ini spreadsheet, ini ada gambar gembok bagikan, ada pribadi hanya untuk saya. Nah, ini kita klik bagikan.
kemudian tambahkan kembali sebagai kolaborator. Nah, ini ya. Ini nih. Bagikan kepada orang lain dan grup. Misalkan saya tambahkan ke Ibu Nida, kemudian Pak Bu Sri, Pak Susanto. Nah, ini nanti Ibu Nida, Ibu Sri bisa melihat hasil ya, hasil dari rekapan anak-anak kita atau jawaban siswa kita. anak. Seperti itu. Oke. Sebentar saya ini dulu, saya tutup dulu. Kita kirim ya. Saya kirim dulu untuk mengirim linknya. Kemudian perpendek link, salin. Saya salin coba ke Telegram. Nah, coba dibuka linknya ya, sahabat. Coba dibuka linknya, linknya. Apakah sahabat bisa mengedit? Bu Yusmawati ya. Biar bisa dibuka dengan HP, dengan catatan email di HP juga sama dengan yang dijadikan sebagai kolaborator tadi. Belum masuk sih Bu, coba lihat lagi deh. Kayak tadi Ibu masukinnya ke tempat Bu Yus deh. Iya bukan Bu. ke grup e-modul. Coba periksa lagi tadi Ibu ngirimnya ke Bu Yus kayaknya deh, bukan ke e-modul kayaknya. Ke grup e-modul belum masuk. Mungkin salah Cara mengirim linknya? Bukan. Tadi Ibu kan udah pastekan ke Telegram kan? Betul. Telegramnya pasti kan ke e-modul kan? Iya. Ya, tapi kok kayaknya tadi Ibu ngirimnya ke Bu Yus deh. Coba lihat deh Bu. Jadi di e-modul belum dapat, belum masuk. Oh iya, aduh. Coba deh Ibu. Ya kan, jadi kita nggak tahu ya. Maaf, betul. Kebetulan Nengnya yang terbuka ya chatnya. Paling atas. Oke. Nanti sampai sore nggak masuk Bu, sampai beduk Bu. Silakan. Ya sudah. Ya silakan dibuka Bu. Apakah bisa mengedit? Apakah Ibu Sri dengan Pak Nov itu bisa mengedit? Karena kan tadi sudah dijadikan kolaborator. Jadi ketika sudah dijadikan kolaborator, bisa mengedit, bisa mendelete, bisa menambahkan. Seperti itu. Iya, sudah bisa Ibu. Bisa? Iya, bisa. Bisa menambahkan Pak ya? Iya, oke. Iya, nah, bisa. Tadi kelupaan ya sahabat, cara menampilkan supaya menarik. Ini kan masih polos-polos saja. Masih polos-polos saja ya. Masih polos-polos saja. Kita pilih ini, sesuaikan tema ya. Kita pilih, bisa pilih gambar. Gambar itu bisa kita unggah dari laptop kita atau bisa juga kita pilih yang sudah disiapkan oleh Google Form ya, seperti itu. Contoh misalkan saya pilih ilustrasi, kemudian pilih sisipkan. Nah, tampilannya seperti ini ya. Sudah menarik. Kemudian warna tema, di sini warna tema boleh memilih juga ya. Ini hanya contoh saja. Ini menjadi tambah warna temanya. Kemudian warna latar ya bisa kita pilih. Kemudian gaya font ini ada dasar, ada dekoratif, ada formal, ada lucu. Kita coba kalau dekoratif tulisannya seperti ini ya. Kemudian kalau formal ya yang seperti awal tadi. Kemudian lucu, tulisannya seperti ini. Nah, seperti itu ya sahabat. Oke, ada yang ingin ditanyakan? Jadi link tadi saya coba buka draft e-modul saya ya. Draft e-modul saya. Jadi linknya tadi akan saya pastekan ke draft. Mana ya draft saya? Ini ya, rancangan e-modul. Jadi link tadi akan saya pastekan di... Belum muncul?
Nah, ini ya. Agak lambat saya punya laptop ya, sahabat. Mohon maaf. Sinyal itu, Bu. Iya, Bu. Nah, ini. Nah, ini yang kolom kemarin ya. Yang kolom ini kan boleh misalkan terlalu sempit tempatnya, boleh dirubah bentuknya, misalkan menurun seperti itu. Nah, ini ya, kuis saya pastekan di sini. Linknya tadi. Nah, seperti itu ya. Ketika ini pernah teman bertanya, peserta juga, ketika di paste tadi kan hitam, belum biru ya. Jadi untuk menampilkan tulisan menjadi biru, silahkan klik enter. Jadi kuis online saya copy dan saya pastekan di bagian kuis online. Demikian. Silakan, ada yang ingin ditanyakan? Enggak, Bu, udah paham. Untuk bertanya bisa via chat ya, karena ini voice saya enggak kedengaran. Tapi intinya sudah ini ya, sudah apa namanya, Ibu Udah Sri, biasa pakai. Ya, Pak Dev, Ibu Nida dengan Ibu Sri sudah saya jadikan kolaborator. Tadi linknya bisa diedit kan? Bisa. Ah iya, oke. Jadi itu fungsinya jadi kolaborator ya. Oke, silakan. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Oh, sementara Pak Dev belum ada pertanyaan, Ibu. Bisa dilanjutkan. Oke, baik. Jadi untuk kuis itu, untuk soal online saya kira sudah cukup ya cara-caranya. Caranya sudah lengkap. Jadi silahkan membuat soal bebas dari sahabat ya, nggak harus 5, boleh 10 ya, boleh 10. Yang penting diberikan skor, kemudian buat soal yang sesuai dengan e-modul Bapak Ibu gitu. Jadi soalnya nanti bisa ini ke book creator. Oke, jika tidak ada pertanyaan mungkin kita kembali ke Telegram. Ibu, coba lihat ini saya deh, Bu, mumpung lagi pakai Zoom. Oh iya, Bu Nida, saya buka dulu share screen-nya ya. Mohon tunggu. Ya, saya buka dulu settingannya. Ya, silakan Bu Nida, share screen sudah saya buka. Ya. Sudah ya, Bu? Iya, sementara. Ya, sudah, Bu. Ya, udah kelihatan ya? Ya, sudah. Silakan di-scroll, Bu. Ya, ini tadi yang keambil baru aja karena covernya kan sebetulnya bukan yang ini, yang satunya lagi. Iya. Kami tadi baru masukin cover. Iya, Bu. Ini kata pengantarnya. Terus daftar isi. Nah, ini yang mau saya tanyakan. Saya berbeda dikit sih memang. Jadi tadi setelah peta konsep, kompetensi inti, kompetensi dasar, terus pendahuluan, pokok bahasan 1. Karena saya kan peta konsepnya 1 bab terdiri dari 3 sub gitu. Nah, 3 sub itu terdiri dari pokok bahasan 1, pokok bahasan 2, pokok bahasan 3.
dalam pokok bahasan 1 itu terdiri dari judul, nanti di judul ini saya masukkan juga kata pendahuluan, dari judul pembelahan sel, nanti saya masukkan seperti kata pendahuluan. Kemudian Iya, Bu. tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, materi ajar. Ya boleh ya, berarti begini ya. Iya, Nah, terus boleh Bu. nanti Jadi ada uji pemahamanmu. betul. Jadi sebenarnya ini e-modul bisa kreativitas kita, ya, bisa kita tambahkan. Jadi ini nanti Ibu bisa gunakan nanti kalau misalkan nanti pada saat pembelajaran ini di kelas e-modul ini baru selesai pokok bahasan 1, nanti pokok bahasan 2 Ibu bisa lanjutkan meski kelas sudah berakhir. Demikian. Ya. Ya, Kalau nah, ini yang jadi udah pembelajaran selesai 1 Bu begitu. Nida sudah selesai? Sudah ada materinya? Sudah. Oh ya, coba boleh Sudah. digeser ke atas. Oke, petunjuk, lanjut. Ini peta konsepnya juga saya perbaiki. Iya. Kemarin kayaknya terlalu kecil-kecil. Iya, Ini oke, kompetensi Bu. Oke. dasarnya. Kemudian ini pendahuluannya. Ini pokok bahasan 1. Iya. Tujuannya seperti ini. Iya. Kemudian kegiatan pembelajarannya, peserta didik mengikuti tahapan belajar, membuka file PPT dan linknya ada di materi ajar, Iya. membuka file video. Nah ini Oke. materi ajarnya. Yang PPT-nya juga udah dibikin. Iya. Terus Ya sudah, ini sudah bagus sekali Bu, nanti. sudah cocok. Tadi deskripsinya singkat, padat dan jelas. Kemudian materinya selanjutnya itu ada di Google Drive, kemudian ada di YouTube. Dan memang seperti itu. Ya. Inilah manfaatnya e-modul. Ini adalah e-modul interaktif. Seperti itu. Nanti di Book Creator itu Bapak Ibu bisa langsung merekam suara. Jadi bisa memberikan penjelasan ya. Misalkan ini pokok bahasan 2, struktur dan fungsi organ reproduksi manusia. Nanti Ibu Nida bisa tujuan pembelajaran ini anak-anak setelah kita belajar, maka anak-anakku bisa harus mampu menganalisis letak dan fungsi setiap organ reproduksi. Nanti Ibu bisa langsung rekam di Book Creator seperti itu. Oh iya iya. Iya. Ya, oh, jadi ya nanti sudah boleh ya, karena ini saya beda-beda dari susunan gitu. Iya, ini nggak pokok apa-apa bahasan Bu, nggak 3, apa-apa. kemudian ini rangkuman. Iya, nggak ada masalah, nggak ada masalah. Iya, oke, sip, sudah mantap. Wah, ini sudah selesai nih Bu, tinggal eksekusi aja. Tinggal eksekusi aja. Nanti soalnya kan sementara bikin kan Bu, Ibu Nida sementara bikin soal kan, nanti tinggal eksekusi. Iya. Oke, baik, mantap. Terima kasih Bu. Lanjut, masih ada Ibu Sri mungkin mau share screen atau Pak Devinta Agung, silahkan. Boleh Pak, ayo silakan. Sementara menyimak dulu Ibu, belum membuat baru sampai peta konsep. Oke, baik. Ibu Sri mungkin mau share screen, boleh? Sudah sampai di mana? Silakan. Misalkan sampai di peta konsep atau di mana? Saya masih ini kan, masuk juga terlambat 1 hari, jadi baru membuat ini tadi. Lebih baik menyimak dulu aja dah Bu. Oh iya, oke, baik. Ibu Lediana, maybe mungkin? Ibu Lediana sudah masih menyimak dulu Bu. Masih nyimak, oke baik Bu. Pengerjaannya sudah sampai di mana Bu? Enggak apa-apa kok. Cover udah ya? Cover udah. Udah, oke. Oke, jika tidak ada lagi yang ingin ditanyakan, kita kembali ke grup Telegram untuk sesi tanya jawab ya sahabat. Ya. Sudah nggak ada kan? Terima kasih Bu Rita. Iya. Okay. Saya mau screenshot dulu deh untuk apa namanya? Untuk dokumentasi nanti kita share di. Iya, oke.
Oke. Saya kira sudah cukup ya sahabat, nanti kita lanjut lagi ke grup Telegram. Oh ya, sebelum lanjut besok insya Allah Zoom-nya pukul berapa Bu? Apakah sama dengan yang ini hari tadi? Ya, kalau pas jam-jam 12 tadi itu saya juga lagi sholat zuhur dulu. Jadi kadang nggak apa-apa juga sih orang ternyata lewat dari jam 12 ya tadi ya Bu ya. Nggak masalah sih jam 12. Iya, tadi saya agak terlambat Bu dari rumah karena saya ke sekolah dulu ini. Karena kalau di rumah nggak terlalu bagus karena saya punya ini baby yang masih balita, biasa mengganggu ribut gitu. Jadi nanti nggak jadi. Jadi saya ke sekolah gitu. Iya. Oh iya iya. Ya nggak apa-apa kalau jamnya saya nggak masalah. Iya, oke. Makasih Pak Devinta, ya Ibu. Oke, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bu Ledi. Sampai jumpa lagi di grup Telegram. Makasih Bu Rita. Assalamualaikum. Sama-sama. Selamat.